Terus saya sementara Bu. Nggak apa-apa, nanti kita bahas dulu mengenai RT dulu ya. Iya, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mayor yang telah hadir dan berkenan untuk pendampingan ke kita Puskesmas Sukahaji. Sebelumnya mohon maaf Bu, kondisi kita ini lagi crowded mungkin di listrik. Ada beberapa panel mungkin yang kecil dan terus malah lagi diperbaiki Bu. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan surveyor dalam rangka pendampingan pasca akreditasi. Semoga hari ini acaranya dilancarkan dan untuk kegiatannya mungkin Bu nanti langsung aja di sini, nggak usah dibagi ruangnya. Ya, untuk itu terima kasih. Mangga untuk selanjutnya pada Ibu untuk menyampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perkenalkan dulu, saya Septiani Susilowati yang biasa dipanggil Susi aja ya. Nah ini Dr. Ririn Muslirin, biasa dipanggil Dr. Ririn. Mungkin untuk teman-teman yang lama-lama mungkin sudah kenal gitu ya, karena kami keluar dari Kota Bandung Puskesmas khususnya tahun 2010 pindah ke rumah sakit ibu dan anak RSKI Astana Anyar. Kemudian saya dari Puskesmas Putar terakhir itu 2014 ya. Sama saya juga pindah juga ke RSKI Astana Anyar dan terakhir di sana sampai pensiun. Saya pensiun 2017. Dokter ini sama ya? 2018. Gitu ya. Jadi mungkin bukan siapa-siapa kami ini gitu ya. Jadi kita tetap cinta Kota Bandung ya, cinta teman-teman Puskesmas gitu. Jadi pada hari ini kami diberi tugas untuk mendampingi teman-teman di sini ya, khususnya di Kota Bandung ya. Kebetulan saya jadwalnya dengan Dr. Ririn sama ke Puskesmas Sukahaji gitu ya, untuk mendampingi. Jadi wajahnya jangan pada stres dan kami bukan nilai. Sebetulnya kami surveyor, tapi saat ini kita udah melepaskan jabatan sebagai surveyor ya gitu ya. Tapi kita sama-sama aja berdiskusi ya, membantu teman-teman ini untuk diskusi aja dengan adanya program IRP ini gitu ya. Nah, tujuan yang pertama adalah kita ingin melihat sejauh mana tentang PPS ya. Mungkin diakreditasi tahun 2023 ya, 2023 dengan predikatnya apa? paripurna. Ya, kalau paripurna sampai sekarang harus terus paripurna ya. Bukan pada saat akreditasi paripurna semuanya menurun lagi. Termasuk jangan hanya untuk akreditasi kita sampai nggak tidur gitu ya, nggak pulang gitu ya. Ada petugas sampai rumah diseblok ke suamina ayah pulang gitu ya, karena di Puskesmas Waya gitu, karena untuk menghadiri akreditasi ini diharapkan dengan adanya kelanjutan dari, kan ada rekomendasi dari hasil akreditasi itu yang kita siapkan untuk selanjutnya tahun kapan lagi nih reakrednya 2028 ya? Iya, 2028. 2028. 2028 itu tidak ada lagi dengan kesalahan yang sama gitu ya. Jangan ada lagi kesalahan tentang membuat SK, tentang pertemuan yang nggak ada uangnya. Uang tahu uang? Iya Bu. Apa? Undangan, tidak ada absensi. uangnya gitu. Itu jangan lagi fatalan seperti itu. Apalagi sudah paripurna ya, seterusnya harus paripurna yang kita pertahankan gitu ya. Jadi apalagi sekarang dengan adanya ILP ya, sudah berjalan belum sini ya? Udah Bu. Udah apanya pelayanan? Posyandu kita udah ada 2 yang ILP Bu. Sukahaji 1, Babakan 1. Rencananya kita juga nanti akan
di ELP-kan lagi gitu beberapa posyandu. Ya. Puskesmasnya yang penting dulu. Secara sistem juga. Secara sistem sudah, tapi secara pelayanan Lain juga udah dibagi-bagi. terpisah juga. Tapi sudah dibagi-bagi satu ruangan Klaster. klaster 1, 2, 3, 4, 5 gitu sudah. Sudah. Sudah ya, mungkin kita lihat ya, jalan-jalan kita lihat bentuknya seperti apa. Mungkin kan tiap puskesmas juga akan berbeda untuk bentuknya ya, bentuk karena kan disesuaikan dengan ruangan, sesuaikan dengan tenaga dan sebagainya gitu ya. Yang kedua adalah jadi udah sejauh mana yang PPS itu yang dilaporkan sesuai dengan DFO ya gitu. Yang kedua adalah mengenai indikator ya. Kita akan melihat apakah sini sudah membuat indikator mutu ya, terutama yang untuk ILP yang sudah ILP gitu ya. Nah, kita belajar sama-sama lah. Kami juga belajar kok gitu ya. Mungkin itu saja. Untuk selanjutnya mungkin kami ingin melihat aja melalui ini ya hasil DFO-nya bagaimana dari mulai hasil rekomendasinya apa yang sudah dibuat, kemudian sampai detik ini seperti apa gitu. Apakah mungkin ada kendala, ada masalah dan sebagainya ya kita diskusikan sama-sama gitu ya. Sebenarnya asalnya dari mana? Ya, kalau ini Palembang. Oh, saya namanya Mamora gitu Ya. Ya, itu namanya nama Batak Bu. Ya, Namanya nama Batak. Palembang ya. Palembang. Ini aslinya Jawa. Pusing ya Bu. Hasilnya Jawa kemana-mana jadi input di mana Palembang di mana Palembang. Palembang ini Jadi alumninya dari sana, dari alumni SMA-nya Bu. alumni dokternya, Lainnya dokter gigi ya, sini. Unpad. Unpad. Oh, Ya, Angkatan berapa? 89 Bu. 89, masih muda ya. 89 siapa ya? Dulu tuh dokter gigi pernah dokter Leli ya di sini ya, dokter giginya. Dokter Alinda. Dokter Alinda. Erlinda. Untuk yang Leli yang di rumah sakit RSKGM pun Leli apa? Leli almarhum Oh Leli, oh senior weh. senior. Dulu dokter Leli yang seangkatan mah. Erlinda masih. Itu baru. Sekarang pindah ke mana? Ya? Lagi kan spesialis Bu. Siapa? Dalam Ngambil spesialis. Oh, ambil dalam Ya. Sudah hijau semua. Ini yang apa? Tahun berapa? 2025 ya Bu. dari 25? Yang 2023 berarti jatuhnya 2024 ya? 2024? 2025 tos hijau sadana. Iya Bu, cuman kalau kita lihat tuh hanya kuning. Ada yang kuning. Ada yang kuning gitu. Masih proses. Masih prosesnya. Kenapa masih proses? Apakah? Apa? Masih proses karena dokumennya waktu itu belum lengkap sih. Oh, karena belum lengkap Iya. dokumen. Waktu itu kan ada EP pembinaan jejaring ya. Hmm. Kita pembinaan jejaring TPMD kliniknya baru dilaksanakan gitu. Sekarang kita udah dilaksanakan. Jadi dokumennya udah kita. Yang kuning itu yang triwulan berapa berarti? Yang triwulan 3 Bu. 3 2025 ini. Tapi berarti kalau sudah bisa diupload dong sekarang. Sudah Sekarang? diupload. Jadi sekarang kan udah hijau dong. Menunggu dari Dinkes kayaknya Bu di Kayaknya verifikasi. enggak ada kalau nge-upload mah coba. Disimpan, dikirim, disimpan, udah udah sih ya? udah kita Udah kirim. simpan. Ya. Udah kirim udah. Udah. Tapi masih kuning di sini. Iya. Di sininya Biasanya udah kekirim mah hijau. Kirim mah biasanya hijau. iya sih Bu. Si hijau. Tuh. Kalau yang 24 mah udah hijau semua ya. Yang 2024 Ya. udah sih Bu kayaknya. Nanti lihat dulu. Iya. Cuma udah Untung udah kaya, siwit untung ya. kayanya. Boleh kayaknya. Lihat apa rekomendasi pin. Oh ya ini udah Bu, udah hijau. Tuh, Tadi kan, sebelumnya kalau kirim kuning. tuh pasti hijau. Iya, Bu. Jadi sudah sampai triwulan 3 ya? Iya. Iya.
PPS awal rekomendasi ada berapa? PPS awal Boleh, tuh ini bab 1 berapa, bab 2 berapa? 1.000. Ya. Ini mana sanes nya? Sanes surveinya. Bukan survei, tenang we, atuh wajahnya jangan tegang atuh. Jadi kita takut. Aset, ulah tegangnya. Oh iya, Bu. Nyantai aja, nyantai. Cuma kita turun. Yang 2024 dulu. Nanti setelah ini. Jadi awalnya berapa dulu? Jadi berapa rekomendasinya kita lihat berapa? Ya. Rekomendasi ada sabaraha. Jumlah rekomendasi. Kan kalau paripurna mah biasanya tidak Saeutik biasanya. banyak. Iya. Kan paripurna. Biasanya mah. 2024 Ya. itu kita rekomendasinya ada 10. Sok total aja berapa? 82. Kalau memang Total. 200. Haji, berapa itu? banyak banget. Gue semuanya Enggak semuanya. Itu 8 berapa ya? Rekomendasinya 83. 328. Enggak, itu mah kan nomor 84. 84. Itu tuh. Yang Oh nomor iya, ini seatnya ini ya, iya, betul betul. Betul betul. Karena ini tuh, karena itu tuh langsung dari deponya, Bu. Ya, berarti Jadi belum kita 84 filter ya? ya. 84 semuanya Belum ya. kita filter ya. 83 Betul. berarti kan ada judul. Iya ada judul. Ulangi judul 83. Judul berapa? 8. Kan judul 1 tuh Ya. nomor. Berarti 83. 83. Iya 83. 83, Bu. 83 ya. Yang 24. 2024. sudah diselesaikan semua. 2024 coba lihat ke sana lagi. Udah Mana? selesaikan semua. Udah sih, Bu, di sini. Jadi kita udah upload, terus udah isi progres, periode, kemudian juga keterangannya, penanggung jawab, sumber dana, waktu pelaksanaan. Ini sasaran juga, indikatornya, rencana perbaikan, Berarti kegiatan. pas Hejo. Semua Apa? kita Hejo semua. Iya sih, Jo, Bu. Mama. Kayaknya sih. Atau tidak dilaporkan. Adik saya namanya Asep juga yang lagi. Kenapa, Bu? Hari segini. Coba bisi masuk apa mereka nanti kan Di sini, Bu ya, kita lihat. tadi 2024 tapi so Itu. Oh. Apa? Oh, ya. semua aja Ini, Bu. ya Hejo coba Oh, coba handap keras cenah padahal asetnya belum intip ya kita Oh, ini ada. padahal dia nah ada kenapa nih kuning nah. Ada masih proses, Bu, tapi Ah. ini tuh masih dalam proses. Ah. Di dokumen diunggah di link. Satu dua satu B. Bab satu ya Sudah diupload apa belum? nah di sininya Mati lampu. serius Asih nanti ini. Asih nanti. Pakai UPS apa? Enggak. Ya kan pakai UPS. Apa? Pakai UPS apa? UPS-nya nggak bisa, UPS cuman udah rusak deh UPS. SDM mah udah lengkap ya, udah nggak ada ini, cukup ya untuk masing-masing itu dengan klaster juga, dengan klaster Udah sih kalau setiap klaster Siap. udah ada. udah ada ya, udah terpenuhi ya. Sini mah banyak. Sini banyak cowok-cowok ya. Lumayan kalau dibandingin puskesmas. Ya. cuma 2
2, Yang cowok-cowok. 3, kemarin Sengaja Bu, Dokternya suka cowok. Cowoknya suka cowok. biar saya nggak repot. Kebetulan hari ini ininya mati. Iya. Kemarin mah lancar, Bu. Oh iya. kalau lagi lancar. Iya. Berarti ini dari pusatnya matinya. Dari Kayaknya ada giliran korsleting. atau apa? Kayak korsleting. Itunya Bu, di kita tuh kan kayak ada box gardu gitu Bu. Oh. Nah di situnya 23.000. tetap harus ke PLN sih. Nah Iya. kemarin tuh minggu kemarin udah diperbaiki katanya aman. Tapi sekarang Hari ini, tiba-tiba baru hari ini. terjadi kembali Oh. gitu. Takut dengan kita. Gigi ya, kalau mati lampu ini. Iya, kita orang. Dan soalnya mulai banyak yang ini bagus ya Bang, kayak USG juga kan kita pakainya itu. Gitu ya. Ke alatnya ya. Labor, lab kita Ya kan lab, lumayan itu gitu. vaksin tuh. Nah, vaksin lah itu alat. Terdekannya di situ kalau mati lampu itu. Cuman memang matinya nggak semuanya, jadi Ini nggak sebelah tahu sini kenapa. aja. Bagi ya. Iya, Iya. ternyata kok sebelah sini gitu. Iya. Ini nggak ada ini Bu, nggak ada faktor kesengajaan itu nggak ada Bu. Ya, Nggak ada faktor Baik. kesengajaan. Kita datang ke sini. kita lihat kan gitu. Langsung. Soalnya tahu Pak Cecep kenapa ini pembagian sini yang nah, mati. kenapa bagian sini sabotase? Biar nggak terlalu serius kayak kamu. Iya, nggak usah serius. Santai aja, kalau serius juga kita takut nih. Cuma cowok-cowok semua tuh, ini udah dari Enggak Bu, berimbang kok, seimbang. Oh, Maksudnya nggak dominan, sama gitu. Oh, sama. Dokter Ali pengennya sama gitu. Oh, sama. Tadinya mau nyari dok bidan cowok. Ya, bidan juga maunya cowok. Kalau Pak. ada di Dokter Ali. Indonesia nggak ada ya. Iya, iya dok. Jadi kalau ada tugas Ya, dia Pak Raji malam malah ya itu cowok. aman gitu. Aman. Iya. Pak Raji sih lah tuh. Kamu pengen bidan cowok. Jadi 11 ini. Ini paling sering itu Bu. Kejadian baru kemarin kejadian kebakaran lagi kan pasir koja. Oh iya. Ya, itu 3 kali berturut-turut itu. Pasir koja kebakaran habis. Bisa gabungan yang ini. Yang kayu-kayu tuh jual kayu-kayu. Itu kan sengketa Bu. Oh. Nah, ini jadi Tiga nama ayan ya ada umumnya. Baik sengaja gitu Iya. maksudnya. Yang kalau bulan yang kemarin itu kelihatan banget Bu, emang bau Oh, bensin. mau dibakar gitu di sini. Kalau yang itu sebelumnya yang di mana? Daerah mana? Sama situ. Sebelahnya Bu, sebelahnya ini Oh. yang baru kemarin Tahun di lalu ada ini. sebelahnya Nah, ya. ini kan Belum kemarin. setahun, baru Belum berapa setahun bulan ya? ya. Oh. Makanya kata pokoknya pernah sebelahnya pernah. Ujung-ujungnya kan biasa untuk ganti rugi segala macam. Untuk pindah, untuk melihat biaya pindah segala jadi banyak ormas-ormasnya gitu. Ya. Masih. Iya. Makanya jadi ya ini alhamdulillah kan cowok-cowok jadi kalau ada kejadian iya, itu iya. kemarin berangkat ke lapangan ada ya, aman gitu. Ya, mana yang 2004 Iya, ini? ini yang 2024 Bu. Ini kan yang 121B. Ini yang di atasnya itu 2024 masih proses. Kemudian di tahun ini sudah dilaksanakan. Oh. Itu yang triwulan berapa? Di bulan 3. Ke pinggir. Oh sih, oh Geser, ya. geser. Ke pinggir Ada kiri, sebelah kiri, kiri ke sana. Terus pojokan, kiri, bukan kiri. yang sebelah sana. Sebaliknya. Bukan awalnya, bukan Oh ujungnya. ini. Yang masih proses itu tentang apa ya? Triwulan. Bulan 3 ya. Tentang apa itu Tiga. tadi? Bulan 3. Ini di atasnya 2. Yang 2024 triwulan 2. Bulan 2 ya. Iya, yang 2024. Kan lagi proses apa sih emang? Peraturan SK Ini SK apa tadi kan? kode etik. Kode Kode etik. etik ya, kode etik. Dengan kode etik. Kode etik masa sampai setahun baru hijau.
Kayaknya mungkin salah peraturan mungkin atau nggak tahu sih Bu. Jangan lupa, jangan lupa memasukkan. Mungkin tidak dilampirkan mungkin. Nggak di upload ke sini, nggak di iniin. Jadi Kirain yang hubungannya dengan pemenuhan SDM itu kan mungkin masih proses gitu ya. Kalau ini kan cuma pembuatan SK kode etik aja gitu kan, sehari dia bisa gitu prosesnya gitu kan. tapi sekarang udah ya. Udah Bu. Di 2024 cuma itu aja yang kuningnya. 2024 Kembali. Coba yang lain. ini yang tadi Bu. Terus udah. Udah ya. Cuma itu aja ya. Ada kesulitan nggak buat TPS ini, Kesulitan. TPS? Tapi paling gini Bu, kita tuh nggak punya format pasti gitu ya. Jadi teman-teman tuh mau ini tuh bentuknya kayak gimana sih formatnya gitu. Karena dari dinas pun juga nggak ada gitu. Dari awal juga kita akreditasi, jadi lebih ke dituntut Kreatif. kreativitas puskesmas gitu. Ini format apanya ya? Misalnya bentuk evaluasi kinerja tuh seperti apa gitu maunya kalau untuk di depo ini kayak gitu. Jadi ya kita searching aja gitu Bu. Ada yang lain misalnya evaluasi kinerja pegawai formatnya ada gini-gini gitu. Ya udah kita ikutin aja gitu. Misalnya dalam lokakarya bulanan atau lokakarya lintas sektor itu harus dilakukan evaluasi dan tindak lanjut. Nah kita paling lihat aja di internet gitu. Puskesmas yang lain ada lembar evaluasi dan tindak lanjut dari Lokmin lintas sektor itu seperti apa ya kita paling ikutin itu. Jadi nggak ada panduan khusus dari Dimkes gitu. Seperti ini untuk beberapa dokumen. Tapi kan dari hasil evaluasi yang kita bikin itu berpengaruh nggak ke sini? Enggak kan, yang penting ada evaluasi, ada ini tindak lanjutnya, Iya. baru bisa gitu kan? Kalau untuk upload mah Ya kan apa aja kan, ya apa hasil kita Iya, Bu. kan gitu. Bisa terima ya Bu. iya. Yang penting kan bisa masuk ke sana dalam bentuk evaluasi itu. Memang kadang-kadang ya itu ini apa namanya ininya puskesmas lah gitu, Ya. yang lebih di ini kan. Yang penting siklusnya itu yang betul ya, PDCA-nya gitu Ya. kan, yang dilihat kan dari situ. Mungkin isinya juga nanti dilihatnya bener nggak sih dari evaluasi itu, dari hasil gitu ya. Terus pelaksanaan apakah dievaluasi, dimonitoring lagi. Kalau itu dalam satu garis lurus mungkin nggak apa-apa dalam bentuk format yang berbeda gitu. Yang penting kan ya udah bisa diterima kan ya. Ya, memang biasanya gitu kalau dari Kemenkesnya tidak ada format Ya, khusus betul. laporan, nah ke bawahnya juga tidak ya. Tidak ada. Kita formatnya Ya. disesuaikan gitu, Betul. termasuk monitoring dan Ya. evaluasi. Tapi mungkin saja karena di puskesmasnya 80 ya, Ya. banyak. Mungkin saja kalau dinasnya berkreasi itu dinas membuat supaya mereka juga Seragam gitu ya, seragam gitu ya, seragam. seragam untuk Dinas. ini supaya apa memudahkan Iya dia betul. gitu. Tapi baiknya lebih baik gitu sih Bu. Ya Kita mungkin ada itu menjadi Masukan. bisa menjadi masukan ya untuk dinas kesehatan bahwa kalau itu kan mereka juga nyerekapnya gampang ya. Iya. Iya. Ini udah karena seragam gitu. Seragam. Betul. Tapi memang Memang dari nah
itulah mungkin Iya, masalahnya di dinas juga Karena orangnya sedikit ya gitu ya betul. untuk ngurusin mutu, sementara puskesnya 80 tapi bukan berarti tidak bisa ya, karena Iya. mungkin itu kita masukkan juga ya ke depannya ya bahwa kalau memang ada Betul. format ini. Tapi kalau betul kata Bu, kalau langkahnya sih kan monitoring, mungkin yang monitoringnya ya yang Iya. karena bulanan kan Iya. monitoring makan ada monitor itu ada harian dan Iya. bulanan, mungkin yang bulanannya begitu evaluasi ya kita itu masing-masing. Kalau evaluasi kan evaluasi itu minimal berapa bulan sekali. Evaluasi. Triwulan Tenang aja, pokoknya mah ngomong aja dan nggak apa-apa. Kalau udah 3 bulan lebih bagus, kan minimal 6 bulan satu kali. Kalau udah 3 bulan jangan jadi 6 bulan ya. ada beberapa yang Tapi Kan minimal semakin 6 cepat bulan. dievaluasi, Ah. penanganan selanjutnya lebih Iya, mudah, gitu, iya. lebih cepat gitu Perbaikannya kan lebih cepat perbaikannya. ya, kalau lihat Jadi dari jangan bulan. tunggu sampai ke sana baru perbaikan. Ya, jangan. Gitu. Jadi 6 bulan itu minimal, ya. Jadi 6 bulan berikutnya ada timbangan perbaikannya. Kalau setahun tidak sempat, kapan melakukan perbaikan? Iya. Gitu. Jadi kalau evaluasi memang kita yang ini kan ya, tapi mungkin monitoring bulanannya mungkin ya Iya. itu yang dimungkinkan sama ya seragamnya itu sudah Iya. bulanannya. Nah, sebagai masukan lah ya, kalau sebenarnya kita ya. Karena kalau kita ngelihat SK Tata Naskah juga hanya secara general aja sih itu. Hanya misalnya untuk puskesmas itu logo Pemkot harus hitam putih, huruf harus Bookman Old kayak gitu sih. Jadi nggak ada Isi buat itunya. surat ya. Nah, itunya. Ini tuh surat ini tuh misalkan atau dokumen ini atau apa gitu nggak ada panutannya. Mungkin karena memang di kota Bandung kalah limpah. Iya. Kreatifnya punya. Kreatif sendiri Kreatif, gitu ya. inisiatif Yang aja penting wes logo gitu. tidak berubah, tak boleh berubah. Mohon. Gitunya. Hidung nyali rawe kan gitu aja di sini tuh. Jadi teman-teman juga pada nanya ini tuh harus gimana ya, harus gimana. Ya, Yang gitu aja, nggak ada gitu ya udah aja lihat yang lain gitu. Penting logo masih Jadi sama. patiron-tiron wes sama puskesmas Jadi yang lainnya seragam aku ya, udah pernah seragam buat istilahnya. gitu. Oh ya udah. nggak beda sendiri. Ya. Memang selama tidak menyimpang dari tata naskah, Iya. tetap Iya. gimana pun ya. Yang penting kan kita punya hasil evaluasinya yang untuk kita sendiri sebetulnya Ya. kan, gitu. Jadi dari hasil evaluasi itu kan kita PDCA lagi, selanjutnya pokoknya PDCA itu harus terus nggak berhenti gitu loh. Didapat dari mana? Dari evaluasi. Kalau evaluasi sudah masuk ke dalam, misalnya sudah bagus gitu ya, ya itu bukan ditinggalin, dimonitoring, tapi permasalahan dicari lagi pakai fishbone-nya. Nah, fishbone-nya juga harus jangan yang ikan cimit-cimit, fishbone-nya juga harus ikan yang tuh cucuknya banyak, juga bandeng, sehingga kegiatannya nanti tidak tadei gitu loh. Kunjungan rumah deui, naon biasanya sih kalau puskesmas itu Iya, Mbak. ya kan Kunjungan. balikannya kunjungan rumah deui, pelatihan deui, ari pelatihan nu kamari kumaha evaluasinya. Ngapain kita pakai misalnya metodenya seperti ini, kita ganti metodenya dong gitu. Gitu kan. Jadi itu evaluasi itu harus sampai detail gitu. Itu kalau mau detail ya itu cucuknya harus banyak gitu. Jangan lagi kurangnya pengetahuan kader gitunya keluarnya. Bulak-balik keluarnya tapi nggak pernah menilai ini. Jadi kieu we terus. Benar nggak? Orang lain yang disalahin, pemberdayaannya kurang, masyarakat ini itu belum kurangnya pengetahuan dan segala macam kan. Tapi ininya kitanya ini udah bener belum gitu. Gitu kan? Jadi kedah kieu. Jadi kita nilai diri kita sendiri dan itu yang dievaluasi gitu. Jadi jangan akhirnya pelatihan terus. Nah, pelatihan itu maju-maju, tetap aja pelatihan, tetap aja penemuannya rendah, tetap aja itu benar teh ngajarna gitu kan, kembali ke kita benar nggak ngajarnya gitu. Metodenya benar nggak gitu. Ya, itulah kalau cucuknya banyak, memang nggak usah ibu sendiri yang ngerjain ya enggak. Duduk kayak begini nih, ini ada masalah ini, so kira-kira naon ya, sok dari RW ini, masalah yang detail-detailnya mana, bisa kan dari hasil-hasil, nantinya keluarnya kita melaksanakan MMD, dari hasil MMD gimana gitu. Ya kan, kalau MMD itu siapa yang ngerjain?
MMD, SMD. Nah, SMD heula. SMD siapa yang ngerjain? SMD siapa yang ngerjain? Oh iya, dari tim UKM. Kita yang ngerjain. SMD itu harus surveinya itu. yang ngerjain siapa? Kan masyarakat yang ngerjain. Kenapa mesti masyarakat? Karena biar dia tahu sendiri bahwa dia tuh punya masalah di warganya gitu loh. Itu kan nanti lapor ke lurahan dan si lurah tuh tahu, RW tahu bahwa ini loh masalahnya ini. Nah, itu mah cek puskesmas. Jangan, biar itu buktikan kata puskesmas misalnya apa ya? Masih banyak stunting misalnya, benar ente sih gitu. Lurah mungkin ngomong bukan stunting, puskesmas gitu. Mereka buktikan oleh masyarakat sendiri bahwa ternyata benar. Penyebabnya apa sih stunting itu sampai begini sampai detail. Nah itu kan menjadi cucuk juga gitu loh. Gitu ya kalau kita buat untuk nanti keluarnya kan perencanaan. Ya, dan jangan lupa yang selalu yang ini juga sama nih. Hasil 83 ini apakah sudah dimonitor? Apakah dimonitoring? Apakah sudah dievaluasi? Yang ini ada evaluasinya nggak dari yang dari berarti buatnya yang PPS 2024 ya? Kan sekarang diperbaiki kan pada saat 2024. Sekarang ini udah pelaksanaannya kan? Udah kan dievaluasi, sekarang udah triwulan 3 gitu ya, jadi kan masuk lagi dilaporkan lagi ke dalam DFO 2025 gitu. Nanti masuk lagi bukan kamari deui dengan yang rekomendasinya ini, tapi hasil dari tindak lanjutnya itulah yang harus dilaporkan, benar nggak? Iya gitu ya. Nah mudah-mudahan terus sampai kita menghadapi 2028 ya. Jadi nanti tidak ada lagi itu namanya salah, tidak ada tadi SK ya. Kebanyakan apa sih rekomendasinya? Yang 83 itu kebanyakan apa? Macam-macam sih Bu, itu ada Rata-rata. yang diminta kegiatannya dilaksanakan gitu. Misalnya kayak tindak lanjut. ya, Kalau UKM. Banyak tindak lanjut ya, jadi untuk ke depan juga kita nggak usah lagi ada kesalahan tindak lanjut karena kita selalu monitoring gitu kan. Tindak lanjut, kalau udah tindak lanjut terus dievaluasi nggak tindak lanjutnya gitu. Dari tindak lanjut itu kan mungkin ada masalah lagi kan yang kita temukan kan di PDCA lagi gitu. Jadi jangan udah kita kerjakan tindak lanjut ya sudah beres, laporan selesai, enggak. Ya jadi untuk selanjutnya supaya tidak nanti 2028 itu tidak terulang lagi. Tidak ada lagi itu namanya yang salah buat SK, salah buat apa lagi ya rata-rata? SOP, udah nggak ada lagi, udah jagoan. Sehingga pada saat kalau kita terus ya evaluasi itu dijalankan, semua program dijalankan dengan semua tadi ya. Itu pada 2028 nggak ada waktu akreditasi nggak usah deg-degan lagi begitu ya. Kita tantang mau kapan nih akreditasi, gue udah siap gitu. Jadi nggak ada lagi yang tidak tidur, nggak ada lagi nggak pulang malam, nggak ada lagi, benar nggak? Iya. Gitu, apalagi paripurna, bagaimana kita mempertahankan paripurnanya itu yang penting kan? Karena paripurna, nah buat SKG salah gitu. Misalnya 2008 jangan lagi ada kesalahan yang di situ gitu. Ya, apalagi yang PDCA-nya udah kelihatan banget, ini kita bisa nilai, ini dilakukan PDCA gitu. Dilakukan PDSA. Paham ya? PDCA, PDSA apa bedanya? self assessment PDSA. PDSA. Lendu. Ingat S-nya apa? S-nya naon? Bukan self assessment ya. Study. Oh, study. Terus kapan kita melakukan PDCA, kapan kita melakukan PDSA? Sebetulnya ya PDCA itu dalam kehidupan sehari-hari untuk pribadi masing-masing itu udah melakukan PDCA loh.
udah nggak sebenarnya, tapi udah di luar kepala gitu apa yang mesti kita lakukan. Ya Sami Mbak, ini kan jalan banyak nih gitu. Setiap hari saya tuh jalannya selalu lewat situ. Suatu saat di situ macet, mandek, kita kan harus cari jalan lain dong. Ternyata jalan lain lebih pendek, lebih enak, lebih tidak ramai, tidak itu kan kita sendiri udah PDCA. Gitu. Nah, sekarang masukkan ke dalam ke program. Gitu. Kalau PDCA untuk satu masalah. Ya, kalau PDSA program prioritas. Kendalanya banyak gitu, masalah-masalah diselesaikannya banyak. Dari hasil apa kita tahu masalah? Ya, evaluasi, menganalisa kan. Dari hasil cakupan, hasil kinerja dicari tuh. Diapain dulu kalau kita cari prioritasnya dulu? Kumpulin dulu hasil kinerja ya. Kinerja terus kita lihat nih yang butut itu loh, yang butut yang tidak mencapai target itu kumpulin tuh dari situ terus diapain? Analisanya dengan menggunakan apa? Fishbone lah untuk kita memecahkan masalah ya. Apa dulu? Kan kita banyak nih program yang gede aja dulu, ada KIA, ada P2 dan WSG. Sini menggunakan WSG, boleh pakai 3W1P. Nah, boleh. 3H1P. Kalau oh iya 3H salah. 3H1P. Kalau 3W1H untuk apa? 5W sama. 5W. 5W. Nah, itu untuk buat apa? Pencarian masalah yang cukup gitu. Untuk apa? Untuk perencanaannya. Jadi kan di mana, kapan, siapa orangnya, bagaimana. Nah, di situ sasarannya siapa, kegiatannya apa, gitu kan. What dulu, what itu apa sih yang mesti dikerjakan? Di mana, where, when, kapan. Who, siapa yang mengerjakan, gitu ya. Gitu. Harus dibalik-balik mulutnya. Itu ya, Mam ya. Jadi itu gitu. Nah, nanti dari situ baru dievaluasi. Misalnya kegiatannya pelatihan, siapa sudah. Nah, monitoring pelatihan itu dijalanin nggak sesuai dengan tanggalnya. Kalau enggak, masalahnya apa? Gitu, jadi muter lagi. Untuk buat laporan jadi begitu. Nah, sekarang itu kalau udah pinter buat itu kan jadi gampang dengan kita ILP. Benar nggak? Gitu. Ya, ya ininya aja dulu udah ya. Pokoknya Kendalanya berarti tidak berhenti ya. 2026 harus hijau terus kayak gitu ya, terus sampai 2008 nanti. Nah, tahunnya hijau itu tadi sudah ini kan, jadi kalau ininya kan tadi 83 rekomendasi. Berarti minimal ada 83 kegiatan. Ya. Kegiatannya kan dilaksanakan. Nah, udah dilaksanakan berarti hijau lah ya. Iya. Kemudian kata Bu Susi kan kemudian dievaluasi. Apakah kegiatan ini monitoring, ada masalah lagi? Kan dari monitoring mulai evaluasi lagi. Iya. Berarti untuk tahun depan nih, adakah lagi masalah lagi? Bikin kegiatan baru kan, misalnya. Iya. Nah, caranya itu dengan tadi kalau mencari masalah pakai fishbone, pakai pohon masalah, pakai SWOT, apapun gitu yang ini. Tapi ketika setelah solusi masalah, solusi pemecahan masalah, nah kita pilih yang mana, itu bisa pakai yang prioritas. Kalau prioritas menentukannya pakai apa? USG atau tadi 3H1P ya. 3H1P. Untuk menentukan prioritas kalau yang itu ya. Nah, mana nih yang prioritas? Nah, setelah itu kan pasti ada kegiatan baru dimasukin lagi di tahun berikutnya terus. Nah, itu
Kalau itu jalan, jadi tahu deui tadi gitu ya. Jadi Itu jangan akan dilaporan. terlihat PDCA-nya, nggak usah dilihat, kita tahu oh berarti dia ditetapkan PDCA. Nah, tadi PDCA itu ketika masalahnya simpel, misalnya satu masalah saja, misalnya dari misalnya hanya di prosesnya saja, kan ada money itu ya di mana-mana ya, itu berarti langsung aja kan plan check action ya, langsung actionnya keluar. Tapi ketika masalahnya di metodenya masalah di sini masalah banyak gitu ya, itu berarti kita harus PDSA. Kalau PDSA itu berarti nanti ada beberapa kegiatan ya harus uji coba. Kalau PDSA itu ada studinya 3 bulan. Ternyata dalam 3 bulan benar nih meningkatkan cakupannya ya, berarti diteruskanlah kegiatan ini. Kegiatan ini kalau bukan kegiatan, biasanya bukan kegiatan rutin nih kalau hasil PDSA, ini bisa menjadi inovasi. Makanya kenapa sih? Jadi inovasi itu tidak kita pikir apa ya inovasi kan? Jangan ketidur ngalamun gitu. Masalahnya apa? Nanti akan keluar sendiri. Nanti dinamainnya memang nggak namain apapun ya inovasi itu, tapi inovasi itu kegiatan yang tidak rutin, bukan kegiatan-kegiatan rutin. Nah, itu terus ya. Jadi akan terlihat nanti ya. Pokoknya nanti pas 2028 pas reakreditasi lagi akan kelihatan nih. Ini kalau ini kita mungkin tidak akan ngambil 83, tapi nanti mas kita satu atau gimana ininya ya, misalnya TK itu ambil yang mana, saya bisa ngambil bab 5 di Muntun ya. Lihat aja, udah bener nggak nih, kelihatan nggak ini? Kan udah bener gitu. Nggak mungkin kita ambil semua juga gitu, tapi kan kalau Ambil prioritas. pasti kita ambil Prioritas juga yang benar-benar sih yang paling punya ini gitu, yang punya daya ungkit yang tinggi atau gimana surveyornya. Tapi kalau kita siapkan semua dan itu ada datanya semua, kenapa sih kita ambil jadi kegiatannya ini? Nah, mana ini nih ya, enteng, jadi terkedah lagi, benar begadang, nggak usah lagi, mana ya orangnya. Jadi yang nanti nggak ada lagi kesalahan. Skala salah kan apalagi tadi ya logonya masa SK nggak ada, terus dokumen kegiatan atau dokumen pertemuan nggak ada lagi yang kurang, pokoknya kok udah tos rutin gitu lagi nih, ada mana ini ya, mana daftar hadirnya, mana ini, nah kumpulin tos satu gitu ya. Ini sesuai nih nanti masalah kita kan akan mensinkronkan dengan ILP ya, dengan klaster. Nah, mungkin kita akan diskusikan juga ya. Jadi yang DFO itu ya, karena ini udah alhamdulillah ya sudah hijau, sudah ya hendak tinggal triwulan 4 ya. Kalau 2024 kan sudah diperbaiki ya, Iya. yang pendetik sudah ada, berarti nah 2026 jangan lihat ini ya. Ini udah tinggal 1 bulan ya. Nanti kita akan lanjut ke indikator nih, bisa ada banyak kayak gini. Karena dari sini kita lanjut ke indikator. Ya, berarti sekarang ini ya, yang itu Presentasi. materi. Di sini udah punya indikator belum? Ya, atau ada nggak di sini inovasi di sini Sudah tahun kita ini? belajar indikator. Ada nggak di tahun inovasi tahun ini no? Yang diterapkan di sini tahun ini? Tahun inilah tahun 2025 inovasi apa? Inovasi apa yang menginikan apa ya? Daya ungkit ini, untuk indikator yang kita itu apa yang kita masalah indikator lebih ke program TB. TB. TB apanya? Indikatornya. Iya. Apa? Kegiatan Indikator? inovasinya? Jadi TB-nya apa? TB-nya apa? TB-nya apa TB-nya yang tentang menjadikan apanya yang indikator? menjadikan indikator? peningkatan cakupan kasus penemuan kasus screening kasus TB. Jadi penemuan kasus baru Iya. ya. Karena bekerja sama dengan Unpad juga kebetulan gitu. Tahun ini ya, tahun ini ya. Jadi ada pemeriksaan gitu ya Dok, yang swab ya, untuk screening. Indikatornya apa namanya? Jadi peningkatan screening. Judulnya apa? Indikatornya. Kan hari gini.
kalau kita membuat indikator gitu kan, dibuat kan pertama kali dari ambil prioritas ya. Nah, dari masalah prioritas kita akan kita jadikan indikator. Jadi kita harus ada tujuan, nama ya, nama indikatornya apa, tujuan dari kita mengadakan indikator itu apa. Contoh, misalnya cakupan screening tahun 2024 misalnya hanya 10%. Nah, tujuannya adalah apa? Dengan adanya indikator itu untuk meningkatkan cakupan menjadi berapa. Nah, itu harus. Jadi kita harus paham, kita buat indikator itu tujuannya untuk apa. Gitu ya. Terus judul indikatornya teh naon. Ya, jadi cuma satu indikatornya yang udah ini, karena kan kita dalam INM juga kan kita dengan TB juga kan yang harus dilaporkan. Cuman kalau yang INM apa? Tentang apanya yang yang dilaporkan? Untuk TB TB. Kesembuhan, dok, kesembuhan yang mana? kesembuhan dari pasien TB yang Yang mana? Yang mana? Pasien TB yang mana? yang sudah diobati, yang sedang pengobatan 6 bulan. Yang SO gitu. Iya, Yang SO. SO TB. Berarti setiap bulan dilaporkan. Iya. Yang dilaporkan apa? Keberhasilan pengobatan, Berarti yang sembuh. selesai Iya, pengobatan. yang Ya, harus. berarti Karena ya. kalau yang pengobatan lokal saja tidak masuk. Ya, jadi harus selesai pengobatan yang sembuh ya. Iya, betul. Nah itu setiap bulan, berarti kalau misalnya bulan ini nggak ada nih dari pasien 5 misalnya, Iya. kita belum ada yang selesai dan belum ada yang sembuh. Iya. Laporannya apa? Nihil. Benar? Iya, karena memang belum selesai. Nggak nol? Kemarin teh apa ya? Iya kan Nol atau nihil? Ayo. Nol berarti. Bener nihil. Kalau nol nggak akan diterima, coba ya. Nol udah nggak ada. Kalau nihil, contohnya nihil. Bener nih. Ih, laporannya nihil karena Bukan nol. Kalau nol Karena nggak diterima sama aplikasi. Iya, Bu. Nah, yang maksudnya Bunda gitu kan, yang sudah menjadi INM adalah keberhasilan pengobatan yang pasien sensitif, Iya. TB sensitif obat ya, SO. Nah, berarti yang lainnya bisa jadikan indikator, tidak salahnya kita tidak pernah menyalahkan apapun Iya. yang dijadikan indikator. boleh untuk asal prioritas jangan apapun. sama Tapi gitu harus, loh. harus tahu dasarnya tadi ya. Bisa misalnya tercapainya persentase atau sampai penemuan kasus TB baru atau apapun itu. Nah itu kan harus spesifik ya, kalau judul itu harus spesifik spesifik. untuk ya. judul indikatornya. Untuk indikatornya nih nanti. Jadi kemarin indikator cuma TB doang. Cuma satu. Cuma Indikator satu. prioritas puskesmasnya. Prioritas puskesmas ya, belum program. Sebelumnya Satu lagi pelayanan kan. PTM. Biasanya pelayanan. PTM, Iya. PTM. Tetapi setelah dilakukan inovasi geder-geris, alhamdulillah langsung Non, terinovasi non. Gerakan Gerakan. aktif Sukahaji. Gerakan apa? Kader aktif Kader aktif. Sukahaji. Gerakan kader aktif Sukahaji. Sukahaji. Apa geder? geder-geris. G-nya G. Pos geder gelis gitu. Geder, gelisnya dari mana? Dipaksa sampai Sukahaji. Nah, jadi ada Gelisnya apa jatuh gelis? kan gerakan. Gerakan kader. Kader itu ya geder. Nah, Terus gelisna gelisnya di mana? kok jadi aktif Bukan Sukahaji singkatan. lagi tuh maksudnya. Pokoknya ada terintegrasi. Nah itu makanya integrasinya. Gena naon? Gerak. Kan tadi sudah Geder. gerakan kader aktif Sukahaji. Kader. Sok. Sok naon? Kader. Ya gelisnya teh naon? Dari bulan Sukahaji. Di apa? Di folder juga di drive sih Pak, tapi di grup mereka pun nggak ada kepanjangannya, cuma nama doang. Kalau yang tadi TB yang untuk penemuan kasus peningkatan Ada itu 2025. Ya itu dulu ya. Itu yang INM INM. Jadi prioritas puskesmas ya. Oh iya.
dulu indikator mutu kalau dulu mah per unit Gerakan, kader, Dulu. aktif, integratif, peduli kesehatan, suka haji. Oh kan panjang jadi no. Maklum ya Bu ya, hilap deui gitu Ya, sok inovasi kita. masih ngarora Gerakan, hidup deui. kadar aktif, integratif, peduli kesehatan, suka haji. Aktif, Integrasi. Nah, jadi gelis ya. Pokoknya kan. Gini integrasi. gerakan kader aktif, Aktif, integratif. peduli kesehatan, suka haji. Peduli kesehatan. Nah, jadi gelisnya. Dipaksakan. Go please gitu. Gak bisa. Gak bisa. Berarti 2024 ada ini nggak? Apa daya ungkitnya programnya? Katanya. Jadi gimana? Tercapai nggak indikatornya? Naiknya berapa persen? 100%. Naiknya lebih dari 100%. Sebelumnya semuanya. Apa mengenai PTN itu semuanya? Semuanya. Jadi apa? Hipertensi. SPM itu ada PTM, ada DM, ada hipertensi itu pada naik. TB juga kan naik juga ikut. Oh, jadi untuk semua Iya, program karena semua indikator masuk. sudah dievaluasi belum? Dia maksudnya evaluasi 2024 kan? Apa sampai situ? Apa sudah dimonitoring sekarang 2024? Sekarang udah hampir setahun. Monitoring kah itu hasilnya? Atau si gelis teh dengan 2024 terus berhenti? Kalau kegiatan mah langsung nyambung ke CKG. Jadi Iya. di nggak lagi gelis tapi Jadi inovasinya kan tadi berhenti atau terus dilakukan kan ini inovasinya tuh PTM ya Iya. untuk meningkatkan cakupan penemuan kasus-kasus PTM kan itu udah 100%. Berarti kan harus diapain 2025 nak? Tetap dilaksanakan. Mm-mm. Kalau misalnya dulu kan kita memang bekerja sama dengan kader Kader. untuk memang melakukan Mm-mm. kegiatan. Mm-mm. Karena sebelumnya kita Mm-mm. melakukan pelatihan ke Mm-mm. kader Mm-mm. dengan pemeriksaan tensi, gula. Jadi mereka secara aktif mandiri pemeriksaan ke masyarakat. Ya. Nah setelah itu di tahun 2025 kita tetap melaksanakan, tapi petugas juga ikut turun. Jadi kegiatannya mah tetap gede-gede, tapi karena ada pemeriksaan CKG itu. Ganti dan jadi Jadi gini, maksudnya begini. Di monitoringnya yang kemarin Kan ada monitornya kan kita tadi ya. Sebenarnya dari cerita udah kebayang ada kegiatannya. Berarti kan evaluasi, terutama evaluasi yang di akhir tahun. Nih, ini kan udah tercapai nih ceritanya. Berarti ini apa si Yang orang-orang Geris itu ditemukan. ya, si Geris itu bukan lagi kegiatan inovatif, tetapi menjadi kegiatan rutin. Nah itu Maksudnya, itu tanya mau ditanya monitoring dulu apa tapi kan tetap dulu harus di- karena kan udah sampai ini Iya. bukan inovatif jadi karena udah tidak masalah kasarnya gitu tapi kegiatannya tetap ada kan jadi kegiatan rutin malah gabung dengan CKG nih ya jadi si kegiatan itu nggak hilang gitu loh jangan hilang eta buktina aya henteu datana maksudnya tuh itu nah, itu tuh nanti si kan evaluasi itu tuh yang dilihat kenapa nantinya. sih nggak jadi inovasi lagi kecuali belum tercapai tetap nih karena belum tercapai kita mau 100% kita masih ini sebagai inovasi cuman karena ada masalah baru ada inovasi kedua misalnya seperti itu untuk TB di tahun 2025 gitu monitoring udah dilaksanakan. ya kalau monitoring pasti ada ya bulanannya kan ada tinggal evaluasinya apakah dengan 6 bulan pertama kan gitu terus ya 6 bulan kedua apalagi kalau udah 3 bulan kan harus ada nah, itu kan jadi ada kan kita bisa lihat gini Hmm. misalnya pada tahun 2002 kita kan monitoring terus kita pelaksanaan udah langsung hasilnya gimana jadi turun apa jadi terus jadi semangat terus 100% gitu loh kalau gitu kan jadi dari hasil evaluasi itu dengan kita pelaksanaan selanjutnya ini akan kita lihat menjadi turun penemuannya atau terus jadi bagus terus perlu kader deui misalnya perlu jadi inovasi ini kita juga sudah berjalan bagus bahkan sampai ini
Nah itu tuh harus tertulis semuanya dongeng eta teh. Jadi nanti pada saat 2028 itu sudah berjalan, udah evaluasi akhir, kan merupakan suatu kegiatan rutin. Gitu. Ya, paham ya? Tahu kan kegiatannya bagus itu loh. Kan itu kan bagus nih. Pertahankan Berarti nih. dipertahankan terus sampai Kegiatan. 2000 ini. Kita buat ini lagi. Misalnya di tengah-tengah ternyata ada masalah. Ternyata kita menggening jalan sorangan jadi 50%. Gitu kan. Kendalanya apa? Cari itu, dievaluasi lagi. Jadi itulah pentingnya setiap kegiatan yang sudah berhasil tetap dimonitoring, bukan didiemin. Gitu. Jadi itu nanti pertanyaan kita juga sebagai terus kumaha kamu buat itu berhasil ente ngapain itu terus-terusan tiap tahun terus itu udah berhasil. Mungkin metodenya salah. Mungkin SDM gitu. Jadi itu nanti di fishbone lagi masalah itu. Tapi kalau terus bagus gitu ya, terus bagus ini berhasil gitu loh. Jadi ternyata penting ini. Paham ya? Gitu. Jadi setiap program yang menjadi indikator gitu. Yang 2025 hanya TB aja. Program lain tidak ada menjadi indikator, cuma satu. Itu ayat. Sekarang yang saya tanya, kenapa mengambil indikator itu? Diambil dari mana, ujuk-ujuk atau lagi ngelamun gini? Ternyata ini kayaknya sakuatnya ini agak sudah jadi indikator. Karena di SPM cakupannya masih rendah. Kalau untuk TB gitu, untuk cakupan screening pasien itu kan dari PTM ya? Ya dari SPM. Ya dari SPM itu sebetulnya banyak ya? Ada 12. Nah ada 12 indikator. Kenapa eta gitu? Jadi itu rendah. Yang paling rendah, oke, dari paling rendah itu. Tapi kan dari rendah ya, rendah, sedang, rendah gitu kan. Dari rendah itu kan tidak hanya satu ya. Nah, kita ngambil itu tuh kunaon, ada berapa sih, dari berapa tadi? Dari 12. 12, dari 12 itu yang paling rendah kan itu kakaknya rendah ayat, kakaknya rendah deh ayat gitu kan. Nah, itu untuk pengambilan itu ada prosesnya enggak gitu. Jadi jangan ini paling rendah iya, enggak sesuai iya. Enggak bisa. Ya, tetap dari sekian itu kita ambil prioritas 5, 4 atau berapa dari yang jelek-jelek. Karena apa? Begitu ini berhasil kita garap nih yang kedua. Prioritas yang kedua. Ini berhasil kita garap prioritas ketiga. Gitu ya. Jadi jangan begitu melihat ini rendah, iya lah, tos ya. Nunggang pil, apalagi ada bantuan di Unpad. Tos iya, nggak bisa. Gitu ya. Nah, itu dibuktikan dengan dokumen. Jangan lupa buktikan dengan dokumen. Jadi dari awal itu kenapa kita ngambil itu kita keluarin misalnya contoh dari PTM ada 12, dari 12 ini masukin cakupan paling rendah tuh mana, kakaknya yang mana, kakaknya rendah berapa, ambil 3 boleh, ambil prioritas dari yang 3 ini gitu. Ya itu tadi pakai USG boleh, pakai tadi yang 3H gitu ya, diambil 3 walaupun ini rendah tapi kita sulit banget gitu ya hubungannya, kita harus ke dinas, harus kemana susah, boleh ambil yang ini kan nggak apa-apa gitu. Tapi semua tetap untuk yang program yang besar gitu. Ya, jadi ini sama untuk teman-teman semua juga sama ini gitu. Jadi jangan satu puskesmas satu indikator ETA, digarap ini kan banyak, ada P2M-nya, ada KIA-nya, ada itu ya. Nah itu kembali lagi nanti kita ke klaster tadi, tiap klaster nanti harus punya nanti di ini ya. Jadi setiap klaster ini saya kasih tahu aja dulu ya. Tiap klaster itu kan banyak kegiatannya. Satu klaster manajemen, klaster 1 aja punya 9. Diharapkan dari 9 itu tiap satu sub bagian itu ada punya indikator 1. Gitu. Nanti KIA juga banyak ya, kan klaster 2 KIA sampai remaja ya kan. Nah dari itu mau dari masuk tuh dari 1 ya, dari mulai ibu hamil itu punya indikator yang akan kita naikkan yang mana, lihat aja gitu. Walaupun kita udah bagus 100% semua, 80%, 90%, tetap kan belum ada yang belum tercapai cakupannya, itu diambil sebagai indikator gitu. Nanti dihubungkan lagi, dari waktu hamil
udah diperiksa bagus semua, tapi begitu dia bayinya terus kurang gizi, bayinya masalah kan gitu kan. Dari 1000 kehidupan dia kan masuk di situ kan. Diminta satu bagian itu ada satu indikator. Dari satu indikator itu boleh diambil misalnya permasalahan yang paling banyak ternyata di balita misalnya. Itu menjadi indikator utama puskesmas untuk klaster itu. Paham ya? Tapi caranya tadi sama, sebetulnya kan dengan adanya klaster terjadi bingung orang sama kok dengan program yang lalu kan sama, caranya sama, mencari masalahnya sama, pencapaian cakupan sama, kan gitu, udah nggak? Nah dari situ cuman waktu dulu kan ya ngomong sebelum akreditasi, laporan jadi toh laporan ke dinas sudah tidak pernah dibahas lagi, Lokmin ngomong ke naon, ini ngomong ke naon gitu kan? Ya gitu sama kita juga dulu barulah gitu ya waktu di puskesmas ya. Tapi sekarang dengan ada klaster sebetulnya tinggal di ini kan apa ya, dulu kan misalnya KIA ibu hamil ngurus ibu hamil misalnya yang laporannya ibu hamil nggak ada hubungan lagi dengan yang balita yang bayi ya, nggak ada hubungannya lagi, tidak disinkronkan. Sekarang nih dijadikan satu klaster sebetulnya enak banget, mungkin laporan akan lebih bagus sekarang, lebih terintegrasi. Di situ juga nanti masukkan mutunya apa aja sih kalau kita melihat ngomong mutu? PPI, MFK, Metris, Metris, KP, K3, itu IKM, keselamatan komplain. Itu kan itu tinggal sendiri loh. Jadi kita nanti masukin ke dalam indikator yang kita butuhkan itu, di dalam satu indikator itu sudah tertera itu bagaimana risikonya, gimana itunya. Cuma K3 nanti oleh dinas ya, bagaimana untuk NFK-nya itu masuk semua dalam, nanti kita pikirkan dalam indikator itu. Lebih terintegrasi, lebih enak sebenarnya. Karena itu merupakan jadi apa ya, tidak terpisah-pisah lagi sekarang mah, sama juga integrasi gitu. Ya kita DFO dulu udah ya, ada pertanyaan DFO atau gimana? Nggak ada ya, udah beres ya. Sekarang indikator seperti kita sambil yang mulai ya. Jadi DFO sama. boleh ASN ada pointer ya. Oh ada Bu bentar. Jadi udah bisa kebuka. Udah bisa. Ini ya, nah ini sih sebetulnya pengingatan lagi ya, bahwa ketika kita menyusun PPS ada seperti ini, kita lewat saja. Nah ini ini roadmap-nya dan persiapan ini sudah kita ada di sini sekarang. Perbaikan pasca akreditasi ya, membuat PPS sudah dikerjakan, sudah dilihat. Jangan lupa, jadi sampai 2008 terus ya PPST-nya yang di DFOT harus terus. Ya kemudian, nah ini pasca akreditasi diharapkan kita tuh di saat ini tidak sebagai surveyor tapi sebagai pendampingnya, membantu dinas kesehatan karena orangnya kurang. Jadi kita diminta untuk melihat puskesmas, apakah puskesmasnya iya, tapi kayaknya yang ini ya, nggak yang ini ya setelah akreditasi, tapi yang ini ya, semangat ya, dongeng lama. Ini kita, nah ini kita akan gabungkan sesuai dengan yang sekarang itu ILP. Gimana sih akreditasi dengan ILP? Kan seperti itu ya. Jadi PPS-nya gimana nih dengan ILP? Kemudian kita akan bicarakan ke indikator kinerja dan indikator mutu. Nah ini PPS ini mah tadi udah kita bahas ya. PPS membuat PPS-nya atau melaksanakan perencanaan yang telah dilakukan sudah ya, pelaksanaannya sudah. Jangan lupa tadi monitoring, evaluasi ya ada, sehingga kita menginjak ke tahun berikutnya. Ini langkah-langkahnya rasanya sudah ya,
khususnya Ya. lewat aja. Ini mah langkah-langkahnya sudah semua, berarti karena kan maksimal 1 bulan ya setelah ini pengisian PPS-nya sudah ya, nanti teman-teman bisa baca kembali. Ini teman-teman lebih hafal ini ya dengan DMO ini ya, lebih hafal. Kemudian laporannya juga, jadi yang bisa ini ya laporannya yang tadi ya hafalan aset gitu, yang lainnya apa? Tahu Bu. Tahu. Ya, Bu. Takutnya Kan ditanya terus. paripurna. Kan paripurna Iya. semua tahu, harus tahu emangnya. Jadi Bisa, Bu, tahu. Teman-teman Keren. pasti harus tahu ya. Ini wajib tahu. Nah ini definisi operasional PPS user bisa dilihat. Nah ini laporannya, jadi yang bisa membuka itu hanya Dinas Kesehatan Kota ya, dan Dinas Kesehatan Provinsi yang punya user ini. Saya mah nggak bisa buka ya, gitu ya. Kemudian ini alurnya, jadi harus. Nah ini biasanya maksimal 1 bulan ini harus sudah dilaporkan ya. Dan Dinas Kesehatan diberi umpan balik 1 bulan setelah itu. Nah, saya ini kan ke Dinas Kesehatan mungkin karena 80 puskesmas ya. Katanya yang di feedback itu yang sudah hijau, jadi mana yang belum rata-rata gitu. Tapi ketika sudah hijau berarti puskesmas sudah, baru ada keterangannya di bawahnya gitu kan ya, ada feedback dari dinasnya seperti itu. Nah ini sudah hafal teman-teman, banyak klik-klik yang ini mah, kita lanjut aja. Ini juga udah hafalnya tadi ya, sampai ke hijau kan. Iya. Nah ini katanya, tapi rasanya teman-teman sudah bisa menyusun ini ya. Jadi PPS ini kan dari rekomendasi dari surveyor ya, berdasarkan standar elemen fakta dan rekomendasi, dibuatlah rencana perbaikan strategis RPS-nya. Dari sini kemudian kita tindak lanjuti menjadi PPS-nya ya, program perbaikan strategisnya. Nah di sini, nah ini yang jangan lupa, tindak lanjut dan evaluasi ya. Jadi selalu ditindaklanjuti. Nah ini jangan lupa nanti ditanyakan bukti hasil tindak lanjut kegiatan. Ini yang kenapa sih nanti terisi setiap tahunnya itu, karena setelah dievaluasi, ada evaluasi semester atau tribulanan lebih bagus lagi, nanti evaluasi akhir tahun, kemudian kita membuat kegiatan barunya untuk tahun berikutnya dari hasil evaluasi yang ini. Jadi tampak sudah hijau dan berhenti ya, kita berisi ya. Baik, kemudian ini contoh saja ya, contoh. Nanti diharapkan tidak ada lagi kesalahan dalam penulisan ya, SK itu diharapkan tidak ada lagi salah, prosesnya tidak lengkap, diharapkan ini lengkap. Misalnya kegiatan-kegiatan ya, sosialisasi dan sebagainya itu uangnya lengkap, notulennya jangan lupa ya. Kurang paham, tos jago tuh ya, nanti tos tidak ada lagi yang tidak paham, yang ini pokoknya yang ini. Nah diharapkan kurang sarana ini berarti harus dengan Dinas Kesehatan dan Lingkungan Hidup ya. Lihat juga kurang SDM, nah ini berarti minimal usulan kalau dari puskesmas ya. Mudah-mudahan sudah terpenuhi ya semua. Ini kasus contoh, tapi kan teman-teman sudah melakukan ya, jadi sudah, ini contoh aja. Misalnya ada pedoman, tapi faktanya pedoman mutunya tidak mencantumkan visi misi, kan harus lengkap ya pedoman, namanya pedoman. Berarti rekomendasinya lakukan revisi dan cantumkan visi. Berarti fakta penyelesaian masalahnya ini, metodenya apa, waktu penyelesaiannya kapan, berapa lama, kan harus kita ini ya, cantumkan berapa lama. Teman-teman kan PPS tos beres ya, sudah semua ya. Nah ini kayak bukti ini jangan lupa, nanti udah nggak boleh lagi kalau bukti pertemuan itu ini pedoman lamanya pedoman barunya yang mana yang revisi ya, tidak.
tidak salah lagi nantinya. Ini contoh-contoh. Nah ini mungkin kendala, tadi kita sudah ngobrol ya tentang PPS. Sebetulnya ya kendalanya sedikit-sedikit ya. Kendalanya apa coba? Yang paling ini apa sih? Yang paling ini, yang paling muncul gitu loh. Kalau untuk penggunaan PPS Depos sendiri kita udah terbiasa ya, Wah, untuk tidak ada untuk kendala lah ya, input, itu untuk aja. uploadnya juga sih. Uploadnya sudah ini. Ya, Yang paling upload siapa? masing-masing. Nah, ya. Bukan Asep sendiri. Jangan. Mabok. Ya Bu, nanti nggak bisa Karena tidur. yang tahu masing-masing. Iya. Ya, yang penanggung jawab itu masing-masing mengupload ya udah pintar ya. Ya, harus masing-masing. Ya, terus. Nah sekarang ini ILP nih Kota Bandung ya yang sedang kita adakan. Ini bukan tantangan mungkin ya, tantangan implementasi puskesmas dengan ILP ini SDM-nya. Ya, mungkin ada yang terbatas karena harus membagi tugas kan sekarang di luar. Kalau ini sih sebetulnya sudah ya, cuman mungkin sekarang tercluster ya. Seperti di kota-kota, tapi bukan berarti terkotak-kotak ya. Ada kluster tapi bukan berarti sendiri-sendiri, tidak bisa. Harus semuanya. Kemudian mungkin metodenya masih ada puskesmas yang belum melaksanakan screening secara keseluruhan. Mungkin di sini udah. Kalau untuk di pelayanan Ya. biasanya untuk screening kayak DM kayak gitu, kadang kan pasiennya keluhan datang ke sininya bukan itu gitu, jadi kenapa diperiksa gula, kadang ada yang suka gitu sih Dok. Jadi kadang yang gitu di ini dulu gitu, di nggak diperiksa dulu gitu, kecuali kalau memang ada yang ada riwayat baru kita screening Di sini ya. Kemudian ini anggarannya mudah-mudahan di sini peserta atau BRUD-nya lumayan banyak. udah ada 25 orang. 25 Yang yang BRUD tenaga bukan uangnya dapat Tiga loh. anggaran Tiga. 1 tahun Satu tahun. cukup. Kalau nggak cukup minta ke Bapak KDM ya. Dia mah banyak uangnya. Nanti saya kasih saya kayak gitu kan. gila. Ya artinya mungkin bukan kalau banyak kegiatan tetap harus ada prioritasnya di perencanaannya itu ya. Sarana prasarana ya ini mungkin ada yang bisa dipenuhi oleh sendiri atau diusulkan. Materialnya koneksi internet lancar, listriknya nusok. Iya, baru ada ini. Kebetulan aja sih. Hari ini Bu. Hari ini sabotase. Menyambut Resep nih kayaknya. Iya. Dan kita selesaikan dulu sedikit. Iya. Ini peluangnya yang jangan lupa ya, bahwa mutu keselamatan pasien selalu berproses, makanya PDCA-nya harus kelihatan. Nah ini katanya peluang mendapatkan BLUD karena adanya kunjungan dari dinas kesehatan kabupaten lain dan di seluruh Indonesia katanya melupas jalan Kadario cenak itu ya. Lalu di sini nanti siapkan tempat parkir ya di Masalah baru. nama puskesmas juga. Jadi ini ya. Nah ini struktur organisasi ILP. Contohnya. Ini contoh ya, ini contoh. Ini semua kemudian ini udah ada. Ini udah ada ininya ya, SK Dinas Kesehatan ya Udah ada kan? untuk ILP. struktur SK ILP. Ada, Udah ya? 2024. Udah di ini kan belum di sini. Udah di Udah. ini kan Udah kelas 1 nih. karena ini kan dilihat ini dulu sih. Ya, ini Oh, dia. semua belum? Iya, makanya yang lama. Udah. Sekarang udah ada Udah. di dinas, Udah. berarti kan kita harus sudah buat. Ya, ini Udah klaster dibuat 1, SOTK. ini klaster 2, Klaster ini klaster 3, ini 4, dan ini lintas klaster ya. Udah. klaster Udah 5. ada belum? Udah di SK-kan secara internal Bu, karena kan dari Dinkes sudah diinstruksikan. Ya, Mana boleh lihat? Kak, bentar. ya. Ambil terus jangan Nanti bilang. sebut tase. Mati.
Ya sambil nunggu ya. Nah yang ini berarti pelayanan komprehensif. Jadi harga menurun, jadi tidak terkotak-kotak tadi ya. Klaster 2, klaster 3. Tapi semuanya kan dilayani. Sekarang Ini ada. terbagi oleh klaster berdasarkan umur ya, karena siklus hidup. Iya. Nah di sini yang paling banyak nih manajemen kan 9 ya. Terus Pak Duman kegiatannya saya nggak bisa ngerti. Bisa Bu. Nah ini berarti ini untuk mencegah atau menghentikan penularan, pencegahan ya. Dan yang ini adalah lintas klaster ya. Sama di sini macam-macam ya, banyak ya di klaster. Ini semua udah tersosialisasi ya semua ya? Sudah. Udah klaster 1, klaster 2, klaster 3 isinya noe itu udah semua paham. Udah paham ya. Nanti itu Ini sendiri aja sih. Oh iya, sendiri Belajar sendiri. Belajar sendiri gitu ya. Kan pedomannya ada ya? Ada kan? Ada bukunya. Ya. Nah di sini di klaster ada validasi data ya. Banyak nih sekarang klaster 1 ya. Kemudian ada mutu di sini ya. Jadi nah sekarang tim mutu, struktur tim mutu. Jadi kan mutu itu ada PPI, ada manajemen risiko, ada keselamatan pasien, ada K3, ada MFK, ada audit internal. Nah sekarang si mutu ini masuklah ke semua klaster. Jadi di mutu klaster itu ada mutu klaster 1, mutu klaster 2. Jadi kalau dimungkinkan selain di masing-masing klaster kan ada apa sebetulnya penanggung jawab klaster ya. Penanggung jawab klaster 1. Nanti ada juga yang mutu klasternya, jangan satu orang bisilier ya. Jadi olah bisi. Jadi ada penanggung jawab klasternya, ada program mutunya, mutu klaster ya. Jadi artinya yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini masuk semua ke klaster. Masing-masing klaster. Ya. Jadi di klaster 1 ada PPI-nya, ada manajemen risikonya, ada keselamatan pasiennya, semua ada di sini. Di klaster 2 kan mentang-mentang klaster 1 manajemen, emang nggak pernah cuci tangan, misalnya PPI-nya. Emang dia tidak menggunakan APD ketika pendaftaran misalnya kan tetap ya, hanya ada yang di sini mah gini, yang di klaster 2 mah seperti ini, ya beda-beda seperti itu. Tapi proses mutunya, kegiatan mutunya ada di semua klaster, makanya dibutuhkan mutu klasternya ya. Kemudian ini pemetaan indikator mutu, mungkin nanti kita akan bicarakan juga setelah ini ya, ini sepintas dulu nanti kita diskusikan. Nah jadi kan mutu itu pendekatan mutu berkesinambungannya kita tahu. Mutu adalah yang kita kerjakan sekarang, ada indikator nasional mutu ya, yang ada 6 itu, yang ini mah mandatori ya, mau tidak mau harus dikerjakan, harus dihitung, harus dilaporkan ya, ada aplikasinya ini yang 6 ini. Iya. Kemudian Dilaporkan ya, gak ada masalah? Iya. itu mah kalau ini biasanya dilaporkan, Ya harus. karena kalau enggak pasti dicarikannya susulan, surat satunya susulan itu kayak itu Di absen. Puskesmas Oh, belum iya. input. ya SO aja SO itu kalau isi 0 dicarikan mana padahal hanya nil. Ya, seperti itu ya, jadi ini pasti ingat kalau akhirnya terlaporkan karena selalu diingatkan ya. Kemudian ada indikator mutu prioritas puskesmas yang tadi ditanya Bu Susi itu tahun ini tahun kemarin ke PTM gitu ya. Nah ini asal dari mana sih kita menentukan, kok udah nggak ujung-ujung indikator mutunya ini gitu. Tapi dari sini dulu indikator mutu prioritas pelayanan tadinya. Juru pelayanan ya. Masing-masing itu mana yang dengan cara USD atau tadi tinggal ambillah mutu prioritas puskesmas ya. Nah nanti ILP ini berarti di tahun 2026 dari hasil
pengumpulan data tahun ini ya, pengumpulan data indikator mutu tahun ini, nanti diindikanlah, diambillah minimal di klaster itu ada indikator mutu prioritas klaster, ada satu indikator mutu prioritasnya. Tapi di klasternya sendiri tadi kayak klaster 1 ada 9, berarti dia punya 9 Masing-masing indikator. harus ada indikator satu. Ya, minimal 1, mungkin aja bisa 2 di keuangan, mungkin tidak 1, ada 2 di sini masalah. Silahkan, tapi nanti dari sekian itu, dari sekian diambillah satu indikator mutu prioritas Cluster. Nah, di 2 sama, 2 kan ada balita, ada ibu hamil, dari mulai ibu hamil itu juga sama, nanti diambil satu. Jadi minimal ada satu indikator mutu prioritas cluster. Nah, kemudian yang ininya mutunya jangan lupakan ya, mutunya. Ya. Terus Ayo jalan. Bentar. sabotase. Bangga. Pas lagi. Nah, ininya karena indikator mutu. Indikator atau kalau ukur ya, ada pada ukuran yang mengetahui adanya perubahan penyesuaian dikaitkan dengan target, standar. Jenis indikator bisa indikator input, bisa indikator proses, bisa indikator output, bisa outcome, benefit, atau impact. Di puskesmas rasanya yang mudah dan bisa kan adalah indikator proses dan output. Input bisa, cuman input itu biasanya melibatkan pihak lain. Kalau memang kira-kira dijelaskan Pemkot yang mudah itu silakan, kekurangan SDM kan itu nanti tercapai kita mungkin 100%, tapi kalau nggak ada dikasih kita kan nggak bisa berbeda dengan misalnya klinik swasta. Kita kan bisa ngomong ayat, tapi kalau ini kan tidak. Tapi kalau BUD nggak tahu ini sekarang bisa kan? Pasti bisa, tapi dengan persetujuan ya. Ya, itu bagaimana ya. Cuman nggak usah terlalu jauh ke outcome. Outcome ini biasanya tugasnya dinas tuh ngambilnya indikator yang ini. Kalau kita di sini saja. Ya, jadi prosesnya yang dilakukan, jadi bagaimana proses memberikan pelayanan apapun itu, sama hasilnya. Output itu hasilnya ya, hasil yang dihasilkannya. Jadi jumlah pelayanan rawatan dan sebagainya. Kalau outcome memang merupakan persesif terhadap hasil pelayanan. Jadi biasanya dinas kesehatan yang dia yang punya. Tapi bangga kalau memang kita sanggup untuk sampai ke situ, silakan. Ya. Kemudian indikator yang baik itu, nah ini harus valid, reliable, artinya tuh dapat dipercaya. Makanya jangan ambil indikator jangan yang susah-susah, ya. Kemudian sensitif, nah jadi ini cukup peka untuk mengukur, jadi jumlahnya nggak usah terlalu banyak, tapi bisa mempunyai daya tarik yang tinggi. Dan spesifik, nah ini, jadi ini akan memberikan gambaran perubahan ukuran yang jelas. Jadi ini dimulai dari judul itu harus sudah spesifik, ya. Ini pertimbangan menetapkan indikator prioritas. Nah, ini dipersyaratkan nggak oleh peraturan atau perundangan. Apalagi misalnya ketika ada KLB, nggak ada ini ya, berarti itu mungkin saja bisa menjadi indikator prioritas ya, karena KLB kan cuma ada edarannya, ada itu ya. Jadi kemudian dipersyaratkan oleh pemilik, artinya pemilik kita adalah pemerintah Kota Bandung. Kalau dia persyaratkan misalnya stunting, ya kita harus ikutin stunting itu. Ya, apapun lah itu ya. Kemudian dipersyaratkan oleh pelanggan, artinya apakah kepuasan pelanggan seperti apa? Apakah ada keluhan nggak pelanggan? Itu juga kita bisa jadikan permasalahan yang nanti akan diangkat sebagai indikator. Atau dan ketersediaan data. Ini harus ada datanya, nggak bisa ujuk-ujuk. Makanya kita menentukan indikator tahun 2026 harus hasil data evaluasi dari tahun 2025. Mana yang paling jelek, mana yang paling bermasalah, apakah ada keluhan pasien dan sebagainya. Dan caranya yaitu ini bisa 3H1T, high cost, high volume, high risk, dan problem pro, atau pakai USG yang sudah biasa ya. USG itu naon? Una naon? Urgency. Terus S-nya?
Siapa? Seriously. Terus G-nya growth-nya. Growth. Perkembangannya ya bagaimana. Dan jangan lupa kesepakatan. Jadi yang menentukan ini bukan ketua mutu, bukan kepala puskesmas, tapi semuanya. Ya, kesepakatan semuanya. Ya, baik. Ini terusin dulu apa istirahat, terusin dulu satu, terusin dulu aja ya. Nanti dengan di sini peningkatan mutu. Nah ini harus berkesinambungan. Tadi ya indikator ini sudah tahu, indikator berkesinambungan cluster. Jadi sekarang ada yang ini cluster. Ini nanti ada contoh-contohnya. Jalan-jalan. Ayo, lanjut. Coba Bu. Ya, Belakangnya ini contoh ini pemetaan. Ini misalnya di fase 1 manajemen IT ya. Penyusunan rencana strategis 5 tahunan. Penyusunan rencana tahunan. Ini semuanya. Ini adanya di mana? Di fase mana yang mengerjakan? Ya. Kemudian manajemen arsip paling banyak ya, tuh sampai ke 9. Nanti bisa dilihat ya. Sampai ke pemberdayaan masyarakatnya dilihat dari mana ini nanti. Nah ini indikator apa contohnya. Jadi di sini misalnya di bagian persentase ketersediaan RPK bulanan tepat waktu misalnya. Definisi operasionalnya ini persentase ketersediaan RPK bulanan yang diusulkan sebelum tanggal 10 bulan berjalan. Ini definisi ini harus didefinisikan oleh puskesmas. Nah, kemudian mana yang menjadi denominator atau penyebutnya? Ya. Mana yang menjadi numeratornya atau pembilangnya? Dan ini cara menghitungnya. Ini contoh-contoh. Apakah memang ini sesuai dengan masalah di puskesmas? Silahkan, tidak harus begini. Ya, enggak masalahnya apa di sini. Ini contoh-contoh banyak sekali contohnya. Ini matriksnya untuk penghitungannya, persentasenya. Jadi ini dikasih contoh. Nah, ini ya banyak sekali. Ini klaster 2. Klaster 2 ada 6, berarti ada kesehatan ibu hamil, tenaga kesehatan ibu bersalin, ibu nifas, ya, anak bayi dan balita, anak dan remaja. Nah di sini, nah ini contohnya. Kalau ini berarti kita lihat dari karena ini program, dari ini berarti ada SPM-nya. Yang ada SPM-nya, kita lihat SPM-nya. SPM-nya di sini, kemudian usulan indikatornya ini, usulan indikatornya ini juga tergantung permasalahan di sini. Ya. Kemudian ini sama, ini kalau ibu dan anak. Jadi yang mana yang akan dikenakan? Nah, ini indikator kinerjanya. Jadi kalau cakupan itu indikator kinerja ya. Kalau mutunya gimana? Misalnya, ini contoh indikator kinerja. Itu SPM semuanya indikator kinerja ya. Cakupan, capaian itu indikator kinerja, hasil kerja kita. Ini fase 3 ya, itu bisa dilihat mungkin kita diskusikan. Ini fase 4 dan ini sama casting ya, banyak ya fase 4. Kemudian nanti ke imunisasi. Semuanya ada di sini ya, contohnya mangga dilihat. Kemudian fase 5 sama ini ya. Nah ini fase 5. Ini 5 banyak ya, banyak pelayanan. Ada gigi, keguaraan, farmasi, lab, perawat inap. Kalau tidak ada tidak usah. Penanggulangan krisis kesehatan. Kemudian layanan fisioterapi. Kalau ada, kalau tidak ada ya benar tidak ya.
Nah ini contoh indikator kinerjanya ini. Nah ini ya, masing-masing. Kemudian PPI-nya, ini PPI, nah kayak ini PPI kebersihan tangan ada di mana? Menyelenggarakan pelatihan cuci tangan setiap tahun sekali. Siapa yang pelaksananya? Ini klaster 1 ya, pelaksananya. Ini terpenuhinya sarana, ini klaster 1 yang mengadakan. Tapi begitu seluruh pegawai melaksanakan cuci tangan berarti semua klaster. Itu ya, ini contoh ininya. Berarti yang dihitung di semua klaster. Nah, jadi mutu itu, nah ini juga sama, APD. Penyedianya berarti klaster 1. Tapi begitu kepatuhan penggunaannya semua klaster. Ini contohnya, nanti implementasinya ya. Banyak ya. Ini baru PPI. Sekarang manajemen risiko. Nah ini semua mutu harus dimasukkan atau ini kan di semua klaster. Ya. Nanti dilihat. Nah, sudah yang tidak selamatkan. FK ini juga. Nah, TPS ini sudah kita lakukan pertemuan mutu untuk memastikan indikator mutu dan lakukan evaluasi. Ini makanya kenapa sih rapat tinjauan manajemen itu 6 bulan sekali ya, itu untuk evaluasi ini salah satunya. Kemudian jangan lupa koordinasi antar PJ cluster. Nah, tindak lanjutnya ini terus selanjutnya. Nah, ini tentang indikator sedikit ya. Nanti mungkin kita di sesi berikutnya akan ada lagi indikator lebih rinci lagi untuk menentukan indikator. Yang penting ini. Jadi dari SPP indikator kinerja. Nanti indikator kinerja mana sih yang indikator mutunya? Misalnya ibu bersalin ANC, cakupan ANC ibu hamil, kan itu ini itu indikator kinerjanya ya. Tapi mutunya yang mana? ANC yang apa? Kalau mutu itu berarti sesuai standar, pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar. Berarti yang mana? Yang dia harus K6, harus 12T. Itu yang mutunya. Jadi misalnya capaian itu dengan K6 atau dengan 12T itu mutunya. Tapi yang cakupan ANC ibu hamil, nah itu kinerjanya. Itu ya. Apalagi ya? Ini nanti kita akan lihat dan sebenarnya. Ya seperti itulah mutunya. Jadi yang kinerja seyogyanya sebaiknya sih kinerja itu harusnya sama dengan mutu. Akhirnya kita akan ke situ. Semua yang kita kerjakan, pekerjaan kita tuh harus bermutu semua. Sehingga indikator kinerja itu akan sama dengan mutu. Kalau sekarang indikator kinerja, misalnya ini yang gampang, yang INM, cuci tangan, berapa persen? 100. Tuh, 100%. Udah bermutu enggak? Benar cuci tangannya. Yakin nggak bermutu? Pasti ya, 5 momennya terpenuhi, 6 langkahnya terpenuhi. Itu observernya ada ini yang terus, bener nggak laporan tempe? Bener udah 100%. Jadi belum tentu gitu loh maksudnya ya. Jadi kalau yang bermutu berarti bener-bener kapan dia cuci tangan dilihat kan, kapan ini bener nggak dicontrengnya yang mana, bener nggak cari cuci tangan 6 langkah ke kumaha, bener nggak waktunya kan gitu. Nah kata itu mutunya, gitu ya. Tapi cakupannya kan di situ kinerjanya pasti tuh ini kata mutu benar 100%. So 5 moment teh naon? Nah, 5 moment apa aja? Ayo kan 100%. Sok. 5 moment teh kapan aja? 5 Cuci moment tangan. 5 moment kapan kita? 2 sebelum 3 sesudah. Sebelum tindakan aseptik, setelah kontak dengan pasien, setelah kontak dengan lingkungan, setelah kontak dengan cairan tubuh pasien. Jadi Sebelum kontak pasien, sebelum tindakan aseptik, setelah kontak dengan pasien, setelah kontak dengan lingkungan, setelah kontak dengan cairan tubuh. Tiba kan? 6 langkah. 6 langkah. Siapa? Siapa maju? Masalah Cipuput. Tepung setelah Sok. Cipuput. Ya, sok. Cipuput yang mana? Gampang ya. Tepung
selaci puput. Ya sok kumaha, sok Petakan, petakan. Ini Iji. Coba iya. Sok 6 langkah. 6 langkah tuh kumaha Nah, ya? Jangan Dibuktikan. Tepuk tangan. Punggung tangan. Tepuk selaci puput Sela-sela. sela-sela. Gerakan mengunci. Terus putar itu jari. Putar ini. Ini. Udah. 6 langkah. 6 langkah. Setiap langkah berapa menit, berapa detik, berapa itu? Ada berapa macam dulu lah? Berapa macam dulu cuci tangan? Cuci tangan tuh ada berapa Dua macam? macam. Dua aja. Ya. Cuci tangan. Hand wash sama Hand rub. hand rub. Nah, terus kata Bu Susi tadi, hand rub Hand rub. atau hand wash berapa Hand rub waktunya? berapa Yang waktu? 6 langkah tadi sabar waktunya. 30 sampai 40 detik. Yang apa? Tangarang. Yang mana? Sok. Berapa? Yang mana kalau hand wash berapa? Hand rub berapa? Ya. Hand rub Hand rub. Hand rub Hand rub berapa? detik, Berapa? 40 detik. 40 detik hand wash. Hand wash 1 menit. 1 menit. 60 detik. 60 Benar. detik. Tuh. Kata siapa? Kata. Hand rub di Batian ya, hand rub 20-30 detik, hand Oh, iya, wash 40-60 detik. Kenapa beda? Hand wash dan hand rub, waktunya kenapa beda? Karena ada pembasuh dulu untuk hand wash. Ada Emang kotak dihitung? air. Emang dihitung itu waktunya? Terus ngeringin tangannya. Ah, semua keringan tangan hitung juga. Keringan tangan hitung. Itu, emang masuk 6 langkah keringan tangan. Kenapa waktunya beda? Setiap momen itu 1, 2, 3. Gimana? Berapa kali? Oh, kalau pakai hand rub berapa kali? Nah. 1, 2, 3, 4. berapa? 4. Kalau hand rub setiap langkah berapa gerakan? Berapa gerakan? 4. 4. Hmm. Kenapa benar lah. Ya. Kalau hand wash Hand wash 6. atau jangan genap, kan tadi 20-30 detik, kan Ah. 20 sampai 60 berarti 2 kalinya ulah genap jadi 8. Jadi Jadi kalau misalnya 1, 2, 3, 4 gitu. ya maksudnya 1, 2, 3, 4, 1, 2 gitu. ya itu yang hand rub nih. Ya. Kalau hand wash harus 8. Bener nggak dilihat? Nah, Cuci tangan teh yang gitu, yang 8 gini kali. gimana ini karena kotor, geningan. Ini. Ya, dia ininya harus di jempolnya ini ikut kebersihin di sini karena kan nggak apa kebagian dicuci. Ya, Nah, kan ini kan ini sela-sela nih. Ya, Jadi maksudnya itu mutunya teh eta. Dan bener udah ya. udah benar Nah, nggak? harusnya memang sesuai ya kan indikator mutu harusnya memang sudah sesuai standar gitu ya. Tapi bener nggak? Berkualitas. yang sama indikator ini dengan sama. Harusnya kan akhirnya kan harusnya makan yang namanya Iya. kinerja itu kan harusnya makan bermutu. Semuanya kan udah Semuanya terstandar. bermutu. Yang kita bikin aja harus ada SOP-nya kok. Nah, harusnya akhirnya begitu. Tapi kan ternyata masih yang kinerja itu belum semuanya sesuai dengan standar. Data IKA tadi, kita kan apa udah sesuai. Gitu ya. Nah, yang lainnya juga. Jangan pakai gini, APD. udah pastilah bisa lah petugasnya Ya. baru kia kontreng. Nah, Oh iya gitu benar. kan. Padahal cuci belum tangan cuci dia tes tangan. kerja belum. Ih berapa kali? Ih lihat. Yang mutut. Siapa yang mutut? Ketua tim Coba betul. Ketua tim mutu Kemana? di pelayanan. Nah, itu harus diingetin terus. Jadi jangan ini. Audit internal jalan nggak? Audit tahun ini udah belum? Saha bagian audit saha. Saya bagian audit dijalanin belum cuci tangannya? Audit cuci tangan. Audit Iya, audit ya. Audit internal. Jadi itu mah Audit internal. banyak tapi Semua di audit, keuangan di audit. Petugas audit tok di musuhannya. Tok di musuhan gitu datang itu ada tuh audit ya udah. Jangan. Keun wae salah satu, salah dua, salah tiga nggak apa-apa untuk perbaikan selanjutnya. Bari Betul. seserian we atuh tong juga surveyor.
Ya, kalau meriksa audit juga surveyor. Ya kan? Ya, bari gembira aja, bari sesenangan. Kadang-kadang misalnya Ibu Amir, compang audit aku udah benar nggak cara pemeriksaan aku, kan malah enak, karena kita lupa, karena kita kelewat. Tapi kalau diingatkan malah jadi enak, kan bisa nilai diri kita sendiri ke orang lain ya. Gitu. Jadi tong dikusuhan tim audit teh. Gitu. Ya, kita istirahat dulu. Kita istirahat dulu, kita lanjutkan diskusi tentang indikator ya. Sampai jam berapa? Sekarang kan jam berapa? 12.11. 12 lebih 11 sampai jam 1 paling ya. Paling kalau 1/4 ya. Ya. Ayo kita sholat, kita isoma. Ibu mau makan dulu sih. Benar.